Allahu Akbar. Baik, semangat pagi. Masih lemah suaranya. Semangat pagi. Baik, izin Ustaz duduk di atas ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Sekolah SDIP dan SMPIT, kemudian majelis Ustadz dan Ustazah yang hadir pada pagi hari ini, kemudian ananda sekalian, siswa SD dan siswa-siswi SMP IT yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang mana hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Banyak nikmat yang Allah berikan, tapi yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat sehat. Sehingga kita masih dimudahkan oleh Allah, langkah kaki kita, penglihatan kita, dan pendengar kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Di luar sana masih banyak kawan-kawan kita, rekan-rekan kita yang dalam keadaan tidak sehat. Bersyukur kita hari ini masih diberikan oleh Allah nikmat sehat. Kalau kita sakit, kita tidak bisa berbuat apapun. Untuk melaksanakan kegiatan apapun kita sulit apapun, apalagi ibadah. Hari ini kita diberikan nikmat sehat, kita manfaatkan nikmat sehat ini untuk senantiasa beribadah, berbuat baik, beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Apalagi di bulan Ramadan ini, apapun yang kita perbuat, ibadah apapun itu Allah lipat gandakan pahalanya. Kalau di luar bulan Ramadan, puasa kita, ketika kita membaca satu ayat dalam satu huruf dalam ayat Al-Quran akan mendapat 10 kebaikan. Tetapi di bulan Ramadan Allah lipat gandakan, Allah diskon pahala kita. Jadi kita manfaatkan hari ini, kita masih bertemu di bulan Ramadan, jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa kita berselawat kepadanya, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa materi kita pagi hari ini? Materi kita apa hari ini? Sirah Nabawiyah. Apa itu Sirah Nabawiyah? Cerita tentang Nabi. Ya, cerita tentang Nabi, dari mulai Nabi lahir, kemudian kehidupan perjalanan Nabi, kemudian perjuangan dakwah Nabi hingga wafatnya Nabi, itu tersimpan di Sirah Nabawiyah. Ya, sudah disiapkan cat bukunya? Ya, nanti Ustaz menyampaikan ada beberapa hal yang penting, silahkan dicatat. Tadi Ustazah Sakinah bilang di akhir nanti akan ada kuis, dan kuisnya berhadiah ya.
Silakan ditulis yang penting-penting saja. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syirah Nabawiyah yang Ustaz sampaikan hari ini berkaitan dengan ada beberapa peristiwa penting yang ada di bulan Ramadan semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ada 3 peristiwa penting. Ada yang tahu apa 3 peristiwa penting tersebut? Yang SMP? Ada yang tahu? Ya, yang pertama turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran di masa Rasulullah juga di masa Ramadan. Yang kedua, apa peristiwa besar Islam semasa Rasulullah yang terjadi di bulan Ramadan? Surah Mi'raj. Ada 3. Yang pertama, turunnya Al-Quran. ya, nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Yang kedua, terjadinya Ramadan. iya, terjadinya perang Badar. Itu juga di bulan Ramadan. Yang ketiga, Lailatul Qadar. ya, yang Lailatul Qadar termasuk di nuzulul Quran. Satu lagi, yang ketiga, Fathu Mekah. Fatu, iya, Fatu Mekah. Oke, 3 poin tersebut akan kita bahas di pagi hari ini. Yang pertama yaitu nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Hah? Tulis 3 poin tadi. Yang pertama, apa yang pertama? Yang kedua, ketiga, iya, Fatu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Baik, sejarah nuzulul Quran. Ada yang tahu malam keberapa nuzulul Quran turun? Peristiwa tersebut di malam keberapa di bulan Ramadan? Di malam ke-17 Ramadan, tepatnya tahun ke-41 kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau di tahun Masehi itu tepatnya 610 Masehi. Ingat? Malam keberapa tadi? 16. Turunnya Al-Quran malam keberapa? 17 Ramadan tahun ke-41 kelahiran Nabi Muhammad SAW atau 610 Masehi. Baik, Ustaz ceritakan. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan atau mengasingkan diri ke tempat yang jauh dari keramaian. Di mana? Di gua Hira. Ya, saat itu Nabi bertafakur di gua Hira. Kemudian datang malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa wahyu. Apa surah pertama yang turun? Ya, surah Al-Alaq 1 sampai 5. Hafal? Oke. Kemudian ayat ini menjadi pendorong, penggerak dan memotivasi umat Islam untuk memperoleh pengetahuan melalui membaca. Tradisi membaca dan menerjemah menjadi kegiatan utama yang dilakukan para ulama, sehingga dalam Islam mempunyai peradaban ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Nah, kemudian keistimewaan nuzulul Quran. Peristiwa nuzulul Quran telah menguatkan hati Rasulullah dan para sahabat untuk berjuang dan berdakwah dan menyiarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia
Walaupun perjuangan tersebut tidak mudah karena Rasulullah dan para sahabat banyak mendapat cemooh. Ya, jadi dakwah Rasulullah pada saat itu ditentang oleh kaum Quraisy. Banyak yang membenci Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian ejekan serta hinaan dari para kaum pembenci Islam. Nuzulul Quran menjadi peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu berupa Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan petunjuk hidup bagi seluruh umat Islam di dunia. Di antaranya yang pertama, keistimewaannya yaitu malam turunnya Al-Qur'an. Sebuah keistimewaan malam nuzul Quran yang pertama yaitu malam turunnya Al-Qur'an, dan ini tidak terjadi di malam-malam yang lain. Dan kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Kemudian yang kedua, keistimewaan yang kedua, diturunkannya wahyu yang pertama. Apa wahyu yang pertama tadi? Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Coba hafal enggak surahnya? Kita baca sama-sama. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, 1 sampai 5 aja. Oke, yang ketiga, tadi yang kedua. Yang ketiga, diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi utusan Allah dan menjadi nabi yang terakhir. Nah, di saat itu juga Nabi diangkat menjadi Rasul dan menjadi nabi terakhir. Pada usia berapa Nabi diangkat menjadi Rasul? 25 tahun. Berapa? Ya, 40 tahun. Nah, itu poin pertama atau peristiwa pertama yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu turunnya Al-Quran. Baik, yang kedua, peristiwa yang kedua yaitu kisah Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal berapa? Pada tanggal 17 Maret 624 Masehi. Kalau di kalender Hijriah yaitu 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. 17 Maret. Perang Badar terjadi 17 Maret 624 Masehi. Di bulan Hijriah pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dulu perang Badar, pasukan umat Islam sedikit sekali dibandingkan dengan umat kaum Quraisy. Nah, perhatikan Ustaz. Dulu di saat perang Badar terjadi, pasukan kaum muslimin sedikit bila dibandingkan dengan pasukan kaum Quraisy. Yaitu pasukan kaum muslimin saat itu berjumlah 314 pasukan. Nah, kalau dibandingkan dengan jumlah kaum Quraisy saat itu
pasukan mereka 1.000, bahkan 1.000 lebih pasukan. Kalau kita pikir secara logika, siapa menang? Kalau bikin secara logika kaum Quraisy. Ya, kaum Quraisy, karena kaum Quraisy pasukannya lebih banyak dari pasukan kaum muslimin. Akan tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dapat menaklukkan perang Badar pada saat itu. Baik, Ustaz sedikit ceritakan. Perang Badar terjadi pada saat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah pada pagi hari. Pasukan umat muslim dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara pasukan dari kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Lahab. Abu Jahal. Nah, siapa yang memimpin pasukan kaum Quraisy? Abu Jahal. Abu Jahal. Lanjut, dalam peperangan tersebut umat Islam mengambil posisi yang terdekat dengan sumber air. Nah, jadi strategi yang dilakukan Rasulullah saat itu, dia menguasai geografis yang ada di Badar saat itu. Nama lokasinya Badar, yaitu mengepung semua atau menguasai sumber-sumber air. Nah, jadi strategi itu yang dipakai oleh Rasulullah SAW, sehingga pasukan kaum Quraisy tidak dapat jatah dari sumber-sumber air yang ada di Badar. Misalnya sahabat Sa'ad bin Mu'az membuat gundukan tanah di sekitar lokasi peperangan. Hal itu bertujuan agar Nabi Muhammad SAW bisa mengawasi jalannya perang serta memprediksi pola serangan yang tepat guna mengalahkan pasukan kaum Quraisy. Dalam perang Badar tersebut, Nabi Muhammad SAW memimpin langsung peperangan terhadap kaum Quraisy. Pada saat itu, kaum muslimin hanya dibekali 8 pedang. Nah, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Sedangkan kaum Quraisy mengerahkan 600 persenjataan lengkap. Nah, kan? Dari situ saja kita kalah di angka. Kemudian 700 unta serta 300 kuda. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan, kaum muslim tetap bersemangat untuk berjihad di bulan Ramadan. Dulu Rasulullah itu berjihad pakai perang di bulan Ramadan. Hari ini kita berjihad pakai apa? Puasa. Apa yang kita jihad? Melawan hawa nafsu. Ya, musuhnya itu tak nampak. Dulu Nabi bergelimang darah untuk berjihad membela Islam. Hari ini kita sudah merasakan dampak dari perjuangan Rasulullah, tapi musuhnya itu tak nampak, yaitu hawa nafsu. Nah, jadi jihad di bulan Ramadan ini berat, yaitu kita juga harus melawan hawa nafsu. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, marah, yang bisa membatalkan puasa kita. Kemudian setelah lanjut, semangat perang itu berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari pasukan kaum Quraisy. Nah, 3 pimpinan terkemuka di kaum Quraisy mati, yaitu Utbah, Syaifah dan Walid bin Utbah. Di antara pasukan Quraisy yang menyerang umat Islam terdapat kerabat Nabi Muhammad SAW dari kabilah Bani Hashim. Mereka adalah paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib atau sepupu Khadijah dan lain sebagainya. Sesungguhnya pertempuran besar dalam perang Badar itu di luar perkiraan umat Muslim, sebab sejak awal Nabi Muhammad SAW telah merencanakan pengerahan pasukan Muslim untuk peperangan biasa. Nah, awalnya Rasulullah SAW tidak mengira bahwa perang ini
akan besar. Mengiranya hanya perang biasa saja karena melihat pasukan muslim saat itu hanya 314 orang saja. Saat melihat banyaknya tentara kaum kafir Quraisy beserta kelengkapan persenjataan, kemudian Muhammad SAW sempat menangis. Kemudian beliau berdoa, dan doanya yaitu, ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, maka tidak akan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang yang beriman akan meninggalkan agama Islam dan sejati ini. Dan setelah Nabi berdoa merancang strategi peperangan, dia mengajarkan pasukan kaum muslimin dalam formasi rapat. Dia juga memerintahkan agar sumur-sumur segera dikuasai untuk memutus pasokan air. Nah, jadi tadi di awal saya sampaikan Nabi membuat strategi, yaitu memerintahkan agar sumur-sumur atau sumber air agar segera dikuasai kaum muslimin. Lanjut, pada akhirnya perang Badar dimenangkan oleh pasukan dari umat Islam. Kemenangan pada perang Badar tersebut membuat posisi Islam di kawasan Madinah kian kuat. Sementara kaum Quraisy yang kalah di perang Badar harus menelan kekecewaan mendalam. Mereka pun semakin berhasrat untuk membalas dendam dengan persiapan yang jauh lebih matang. Nah, sebab pada hari itulah telah dibedakan mana saja yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan besar untuk umat Islam dan memenangkan mereka atas musuh-musuh, yaitu kaum kafir Quraisy. Nah, apa hikmah di balik perang Badar tadi? Perang Badar diriwayatkan tidak memakan waktu lama, hanya butuh waktu sekitar 2 jam. Nah, dengan waktu yang singkat, kurang lebih 2 jam, pasukan Islam dapat menguasai dan meruntuhkan kaum Quraisy. Begitulah kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Segala kekacauan yang terjadi tersebut dimanfaatkan untuk memenangkan perang. Setelah perang Badar usai, Nabi Muhammad SAW mengucapkan hal yang sangat penting dalam perjalanan pulangnya. Beliau berkata, "Wahai kaumku, kita baru saja kembali dari jihad kecil atau perang Badar dan menuju jihad besar." Mendengar hal itu, para sahabat pun langsung terheran-heran, sebab perang Badar yang sangat menentukan nasib kaum muslimin hanya dianggap Nabi sebagai perang kecil, perang biasa saja. Kemudian para sahabat pun bertanya, apakah jihad yang lebih besar dari itu, wahai Rasulullah? Nah, tadi yang Ustaz sampaikan, Nabi Muhammad SAW menjawab, jihad yang paling besar itu adalah melawan hawa nafsu. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Rasulullah SAW, melawan segala hawa nafsu adalah hakikat dari jihad yang sebenar-benarnya. Oleh sebab itu, salah satu hikmah dari perang Badar di bulan Ramadan adalah semangat berjihad melawan hawa nafsu. Nah, inilah yang tengah kita lakukan di bulan puasa. Banyak godaan atau hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di bulan Ramadan. Baik, itu poin yang kedua atau peristiwa besar yang kedua di bulan Ramadan. Kita lanjut, peristiwa besar yang ketiga, yaitu Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Baik, Fathu Makkah adalah penaklukan Makkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslim. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat
tanggal 20 dan 21 Ramadan. Nah, jadi peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 dan 21 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Dalam sejarah Islam, peristiwa Fatu Makkah adalah momen penting karena menjadi titik balik perjuangan umat Islam yang saat itu selalu mendapat ancaman. Kisah dari Fatu Makkah dan penaklukan ini dibahas oleh karya Dodik Siswantoro. Asal mula peristiwa Fatu Makkah diawali dengan adanya pelanggaran perjanjian Hudaybiyah yang isinya pernyataan jika ada penyerangan salah satu pihak, maka penyerangan harus dilakukan secara keseluruhan. Nah, saat itu pihak Rasulullah SAW, yakni Bani Khuza'ah, diserang oleh Bani Bakar yang berkelompok dengan Quraisy. Nah, terjadi perselisihan antara pihak Bani Khuza'ah, pengikut dari Rasulullah, kemudian diserang oleh kelompok Bani Bakar yang berkelompok dengan